mata kuliah stilistika PPSI 2019. 19 ya? Apa 18? Iya, Pak. Ya. Ya, 19. 19 ya, benar. PPSI Uniwara 2019. Insya Allah ini pertemuan untuk membahas kelompok yang kedua, gitu ya. Benar ya? Membahas materi kelompok yang kedua, yakni bentar, saya share dulu. Adapun yang dibahas untuk pertemuan kali ini adalah stratifikasi gaya dalam berbahasa secara sosiolinguistik. Benar ya, Mbak ya? Mbak Zuratun Nafisa, benar ya? Stratifikasi gaya secara sosiolinguistik, benar? Iya, benar Pak. Oke. Saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu biar nanti diskusinya terarah. Intinya di dalam stilistika itu ada stratifikasi gitu ya, ada pengelompokan kelas. Jadi ketika kita sedang membahas stilistika, sebenarnya stilistika juga menyangkut pada stratifikasi kelas. Nah, kelas dalam berbahasa tidak terlepas dari kelas secara sosiologis. Maka hal ini juga akan masuk dalam pembahasan yang mengarah pada sosiolinguistik. Meskipun sosiolinguistik masih pada semester berikutnya nanti, semester depan ya kalau nggak salah sosiolinguistik. Tapi sudah kita singgung di sini bahwa setiap gaya itu ada sangkut pautnya dengan stratifikasi sosial, level-level secara sosial. Adapun yang akan dibahas di sini adalah stratifikasi gaya berbahasa, batasan stratifikasi, stratifikasi standar dan non standar, dan yang terakhir pengaruh struktur dan praktik sosial terhadap stratifikasi bahasa. Oke. Mungkin kita dengarkan dulu paparan dari kelompok 2 terkait materi ini. Silakan kelompok 2. Iya, Bapak. Baik, stratifikasi sendiri adalah suatu tingkatan antara hal satu dengan hal yang lain. Dan untuk stratifikasi gaya bahasa adalah tingkatan suatu bahasa. Mungkin kita akan lebih sering mendengar tentang stratifikasi sosial daripada stratifikasi gaya bahasa. Tapi stratifikasi sosial dengan stratifikasi gaya berbahasa itu saling berhubungan satu sama lain, di mana stratifikasi sosial adalah suatu tingkatan masyarakat dari kelas elit, tengah hingga kelas rendah. Misalnya saja seorang profesor, lalu ada seorang pegawai bank, lalu ada seorang nelayan, dan seorang pengemis. Di antara keempat orang tersebut pasti memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Itu yang akan disebut dengan stratifikasi gaya berbahasa. Untuk stratifikasi gaya berbahasa adalah masuk dalam variasi bahasa. Variasi bahasa sendiri menurut Herr dan Agustina di dalam bukunya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada variasi bahasa dari segi keformalan, variasi bahasa dari segi penutur, dan variasi bahasa dari segi keformalan, variasi bahasa dari segi penutur, variasi bahasa dari segi sarana, dan variasi bahasa dari segi pemakaian. Bentar Pak, masih PPT-nya belum dikeluarkan. Oke, lanjutkan aja enggak Bapak, PPT-nya nanti kan. Ini PPT-nya di mana? Siapa yang share? Duratun Pak, ini saya. Oke ya, silakan. Bisa.
variasi bahasa dibagi menjadi 4 tadi, lalu menurut saya yang masuk dalam stratifikasi gaya berbahasa adalah variasi bahasa dari segi penutur. Karena variasi bahasa dari segi penutur adalah variasi bahasa yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial penuturnya. Lalu variasi bahasa dari segi penutur tadi dibagi lagi menjadi 4, ada dialek, ada idiolek, ada kronolog, dan ada sosiolek. Dari keempat tersebut, yang masuk dalam stratifikasi gaya berbahasa ada sosiolek, karena sosiolek merupakan variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial penuturnya. Dari variasi bahasa dari segi sosiolek ini dibagi lagi menjadi 7 variasi bahasa. Ada akroleg, ada basilek, ada kronolog, ada kolonial, kolokial, ada vulgar, ada ken, ada slang, dan ada jargon. Dari ketujuh tersebut, menurut saya yang masuk dalam stratifikasi gaya berbahasa ada 4, yaitu ada akroleg, basilek, vulgar, kolonial sendiri merupakan variasi bahasa sehari-hari. Jadi semua orang pasti menggunakan bahasa sehari-hari tersebut, ya, peduli itu profesor ataupun seorang pengemis. Lalu untuk variasi bahasa jargon sendiri adalah variasi bahasa yang menentukan kata, tapi kata tersebut tidak bersifat diketahui oleh satu kelompok saja, tapi tidak bersifat rahasia. Sedangkan slang adalah kata yang hanya diketahui satu kelompok, tapi sifatnya lebih rahasia, seperti bendera Singapura yang digerakkan oleh kelompok pramuka. Nah, bahasa tersebut pasti hanya diketahui oleh kelompok pramuka saja. Untuk selanjutnya, variasi bahasa akroleg sendiri adalah variasi bahasa tingkatan bahasa yang dipandang paling tinggi. Seperti variasi bahasa penutur akroleg ini sendiri adalah seperti seorang profesor yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Untuk basilek sendiri, menurut Aslinda dan Syefa Yahya, merupakan variasi bahasa yang dianggap kurang bergengsi atau lebih rendah dari akroleg. Pengguna basilek sendiri biasanya orang-orang yang kurang terpelajar, seperti hanya menempuh pendidikan SMA gitu. Jadi kosakatanya tersebut mungkin terstruktur tapi tidak terlalu berbobot. Untuk vulgar sendiri, menurut Her dan Agustina adalah variasi bahasa yang biasanya digunakan oleh kalangan yang tidak terpelajar atau mungkin tidak menempuh pendidikan. Jadi bahasanya itu cenderung kasar dan tidak memperhatikan tata bahasanya gitu. Lalu untuk yang terakhir adalah ken tersebut variasi bahasa yang biasanya digunakan oleh para pengemis. Jadi variasi bahasa ini biasanya menurut Her dan Agustina ini kayak merengek-rengek gitu atau berpura-pura. Jadi begitu untuk stratifikasinya sendiri seperti yang ada di PPT ini. Jadi yang pertama ada akroleg, lalu basilek, lalu vulgar, dan ken. Mungkin untuk di sini saya akan menjelaskan tentang batasan stratifikasi dalam gaya berbahasa. Yang pertama, arti sosial dan makna sosial yang dibuat di luar kelas berdasarkan pada formalitas atau perhatian. Itu ketika kita menerima gaya dari luar atau biasanya divariasi dalam dimensi formalitas, itu ada gaya yang beragam. Nah, dan itu sangat tidak nyambung dan dapat diartikan sebagai dari berbagai sumber yang berbeda, bahasa yang berbeda. Misalnya contohnya ketika berbicara secara perlahan,
dengan dialek presti atau dialek rendah. Itu bukan berarti orang yang berbicara tersebut termasuk golongan sosial yang lebih tinggi. Meskipun hal itu terkadang juga menandai atau menyiratkan pendekatan komunikasi yang sesama. Itu tidak bisa dijadikan tolak ukur ketika seseorang berbicara dengan nada rendah, itu pasti dari sosial yang lebih tinggi. Kemudian proyeksi diri bergaya seringkali mencakup semiosis kelas sosial, terutama dalam masyarakat di mana kelas tertanam dalam struktur sosial. Tetapi itu reduktif untuk membatasi teori gaya dalam berbicara kepada pembicara bermain dengan identitas kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan, kemudian akan dilanjut oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stratifikasi gaya standar dan non-standar. Dalam stratifikasi gaya itu terdapat terbagi menjadi stratifikasi gaya standar dan non-standar. Gaya standar itu merupakan suatu gaya yang memiliki proses yang telah memutasi bahasa untuk menuju bentuk keberagaman dalam wujud penuturan dan penggunaannya oleh masyarakat. Jadi bahasa di dalam kestandardan ini memiliki modifikasi yang menjadi ragam bahasa. Jadi bahasa dalam standar ini mendapatkan suatu modifikasi oleh sosialisasi masyarakat dalam penggunaan dan penuturannya. Jadi dapat kita temui berbagai macam gaya bahasa yang standar, berbeda-beda dan bermacam-macam. Kemudian gaya bahasa non-standar sendiri itu merupakan gaya bahasa yang menciptakan posisi bahasa sebagai media komunikasi aktif yang menyesuaikan keadaan dengan pemakainya dan pemakaiannya. Jadi bahasa non-standar ini merupakan bahasa yang mendapatkan suatu pengaruh dari sosial. Misalkan dari tempat A itu memiliki sebuah keciri khasannya sendiri, kemudian menggunakan bahasa yang dimana bahasa itu dapat dijadikan sebuah bahasa non-standar yang mereka mengklaim bahwa bahasa itu dapat digunakan sehingga bahasa itu mendapatkan pengaruh dari budaya mereka. Maka dari itu, setiap bahasa-bahasa yang diucapkan oleh penutur atau pemakainya biasanya memiliki perbedaan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Itulah yang disebut dengan bahasa non-standar. Bahasa non-standar ini tercipta menjadi berbagai macam jenis bahasa yang harus memacu keaktifan posisinya untuk bersemangat dalam menyesuaikan keadaan saat dipakai oleh pemakainya. Yang dimaksud di sini adalah posisi dari stratifikasi sosial yang digunakan stratifikasi sosial saat masyarakat menggunakan gaya bahasa non-standar itu tadi dapat memiliki sebuah kekhasan atau pengaruh besar terhadap suatu bahasa tersebut. Misalkan saya dari bahasa Jawa atau dari suku Jawa menggunakan bahasa Indonesia yang
dalam penuturannya itu terdapat dialek-dialek Jawa yang saya masukkan dalam bahasa tersebut. Bahasa standar terbagi menjadi 3, ragam gaya beku, ragam gaya formal, ragam gaya usaha. Dan ragam bahasa non standar terbagi menjadi 2, ragam gaya santai dan ragam gaya akrab. Hal ini didasari dari teori Kesuma 2001 6-10 terkait dengan variasi pemakaian bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Ia menjabarkan bahwa bahasa Indonesia digunakan dalam 2 situasi, santai dan resmi. Maka dari itu, stratifikasi gaya standar dan non-standar dibagi menjadi 5, yakni gaya beku, formal, usaha, dan non-standar akrab. Standar dan akrab yang termasuk ke dalam bahasa non-standar. Bahasa standar memiliki 5 tingkat keformalan, yaitu gaya beku yang biasanya digunakan dalam acara-acara resmi seperti acara tradisional, adat istiadat, sehingga dalam acara tersebut sangat menggunakan bahasa yang sangat baku. Bahkan dalam cara penuturan, dalam penulisan misalkan, semuanya sudah tertata rapi, tidak boleh diubah sama sekali. Kemudian yang kedua, ragam gaya formal. Biasanya digunakan dalam suatu acara resmi seperti upacara. Dalam upacara itu kan biasanya sudah terstruktur tulisannya, kemudian cara pengucapannya bagaimana. Itu juga menggunakan bahasa resmi, namun biasanya masih dapat dirubah kembali sesuai dengan kebutuhan begitu. Kemudian yang ketiga, ragam gaya usaha. Ragam gaya usaha ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan dalam berusaha atau berdagang, berniaga. Jadi mereka menggunakan bahasa sesuai kebutuhan mereka. Contohnya dalam situasi rapat, mereka ingin mencari sebuah tender. Ya, di dalam acara tersebut, orang-orang yang terlibat dalam lingkup tender tersebut akan menggunakan bahasa yang menyesuaikan kebutuhan mereka, yaitu bahasa beku, bahasa resmi. Kemudian jika mereka dalam keadaan yang tidak terlalu formal, ragam gaya usaha ini mereka bisa menggunakan bahasa yang tidak terlalu resmi, seperti menyesuaikan kebutuhan mereka berhadapan dengan siapa. Jadi mereka penuturannya itu menyesuaikan siapa yang ada di hadapan mereka, begitu. Keempat, gaya santai dan gaya akrab ini kan termasuk gaya bahasa non-standar. Gaya santai ini ujarannya dipendekkan atau disingkat. Unsur kata-kata pembentuknya baik secara morfologis maupun sintaksis banyak diwarnai dialek atau logat daerah. Dan biasanya digunakan dalam situasi kumpul bersama keluarga dan teman biasa. Jadi ragam gaya santai dalam bahasa non-standar ini biasanya dipengaruhi oleh dialek-dialek penuturnya dalam mengucapkannya. Mereka biasanya terpengaruh oleh dialek-dialek yang mereka bawa diri pribadi sendiri. Misalkan dalam keadaan kumpul keluarga, mereka berkomunikasi secara tidak terencanakan biasanya itu. Jadi membahas tentang sesuatu, kemudian mereka membahasnya dengan bahasa tuturan yang tidak terencana. Begitulah gaya santai. Kemudian yang terakhir adalah gaya akrab. Gaya akrab ini biasanya dipendek-pendekkan, artikulasi tidak jelas, dan bahkan pembicaranya antar partisipan sudah saling mengerti dan memiliki pengetahuan yang sama. Kita ambil contoh seperti seorang sahabat yang saling berkomunikasi. Mereka sudah mengetahui bagaimana kepribadian A, kepribadian B, masing-masing sudah mengerti
anak ini seperti apa, anak ini seperti apa. Jadi ketika menuturkan suatu bahasa itu, mereka terdapat suatu kesalahan, misalkan dalam bahasa kita typo, kesalahan penuturan atau kesalahan penulisan dalam chatting misalkan. Jadi gaya akrab ini digunakan oleh kedua sahabat ini seperti tidak memiliki rasa bersalah apabila terdapat kesalahan ucapan atau kesalahan penulisan. Itulah yang disebut gaya akrab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam atau gaya beku menurut Kesuma tadi memiliki 5 macam. Yang 3 gaya beku formal dan usaha termasuk bahasa standar, dan 2 ragam santai akrab termasuk non standar. Demikian itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh struktur sosial terhadap stratifikasi bahasa. Struktur sosial memiliki arti susunan masyarakat. Pada dasarnya yang terpenting dalam struktur sosial ialah relasi-relasi sosial yang penting dalam menentukan tingkah laku manusia. Dengan kata lain, jika relasi sosial itu tidak dilakukan dalam suatu masyarakat, maka masyarakat itu tidak akan berwujud lagi. Secara definitif, struktur sosial diartikan sebagai suatu skema penempatan nilai-nilai sosial budaya dan organ-organ masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa struktur sosial merupakan pembeda penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Kemudian stratifikasi sosial dalam bahasa Indonesia. Sebagai alat administrasi negara, bahasa Indonesia dipakai dalam surat-surat penting atau resmi, dalam peraturan-peraturan, pidato-pidato resmi dan lain-lain. Sebagai alat pemersatu bangsa, bahasa Indonesia ini memainkan peran yang sangat integratif sebagai alat pembinaan kebudayaan nasional. Bahasa Indonesia ini berperan sebagai wadah kebudayaan, berperan sebagai alat penyebar dan pengembang ilmu pengetahuan. Fungsi-fungsi bahasa Indonesia yang telah saya sebutkan secara serta-merta menjelaskan kedudukan yang tidak sama dengan bahasa-bahasa daerah dalam proses komunikasi sosial. Dengan sebutan lain, bahasa Indonesia ini menempati stratifikasi elit di antara bahasa-bahasa daerah dalam pergaulan masyarakat. Jadi stratifikasi sosial dalam berbahasa ini yakni macam-macam pemakaian bahasa berdasarkan asal daerah dan profesi masing-masing. Kemudian pengaruh susunan masyarakat terhadap stratifikasi bahasa. Jika dilihat pada faktor situasi lain, yang dilihat adalah lokasi interaksi dan formalitas percakapan. Dalam interaksi di daerah perkotaan dan situasi-situasi yang formal, pada umumnya bahasa Indonesia inilah yang dipakai. Kemudian isi percakapan pun menentukan pemilihan bahasa. Ketika mendiskusikan bahan-bahan studi, seseorang menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi ketika percakapan sampai kepada hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa sehari-hari,
cenderung menggunakan bahasa daerah, entah itu Sunda, Jawa, atau Madura, dan lain-lain. Kemudian pengaruh susunan masyarakat, elitisme, dan demokratisasi masyarakat terhadap variasi bahasa. Sekarang pertumbuhan bahasa Indonesia tampak matang sudah. Dialek bahasa Indonesia. Dialek bahasa Indonesia Jakarta telah berhasil menjadi bahasa kemajuan sosial sebagaimana bahasa Belanda pada zaman kolonial. Dia pun telah mulai mampu menjadi warna perluasan komunikasi. Pada saat yang sama, ketertiban massa dalam pengembangan bahasa Indonesia jadi agak menurun. Elit masyarakat ini tampaknya memiliki kecenderungan untuk tidak lagi menggunakan kata-kata yang merakyat, seperti pakaian, buta huruf, kemudian ahli misalnya ya, melainkan menggantinya dengan busana, niraksara, kemudian pakar, atau kata-kata asing. Saat ini masyarakat tidak lagi menggunakan kata-kata yang merakyat itu tadi ya, melainkan kata-kata asing, gitulah kesimpulannya. Bagi kalian yang tidak mengerti apa sih masyarakat eliteisme itu, jadi masyarakat eliteisme adalah kelompok tertentu atau kelompok masyarakat yang terpilih. Kita mencoba memberikan contoh dalam hal berbahasa. Komunikasi merupakan syarat esensial atau mendasar bagi terciptanya prasyarat tumbuhnya kegiatan bersama yang tidak bersifat elitis atau berderajat tinggi. Jadi keberadaan dialek Jakarta yang seakan-akan dianggap lebih terhormat pada lapisan sosial telah berpengaruh terhadap stratifikasi bahasa. Baik, kemudian untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan membahas pengaruh praktik sosial terhadap stratifikasi bahasa. Membahas beberapa permasalahan politikal di balik perbedaan, menunjukkan ketertiban di seluruh spektrum sosial variasi bahasa, tentu memiliki keterlibatan politik. Elit sosial dan institusi elit atau kekuatan yang sedikit lebih luas yang mungkin kita sebut penegakan. Selalu memiliki pandangan yang kuat mengenai kelayakan sosial dan kecakapan bahasa. Setelah membahas di balik perbedaan, semua ketertiban di seluruh spektrum sosial bervariasi bahasa tentu berhubungan dengan politik. Penegakan selalu memiliki pandangan kuat mengenai kelayakan sosial dan kecakapan bahasa. Oke. Politik selalu mencakup semua bahasa dalam negara ini. Bahasa apapun selalu berhubungan dengan politik. Maka dari itu, mereka tidak akan pernah bisa terpisahkan. Bahwa ketertiban menurut konstitusi yang bersangkutan adalah kepentingan profesi sendiri. Dan bagian dari tugas itu adalah peliharalah ketertiban bahasa dalam urusan sosial. Bertindak secara konkret menentang nilai-nilai pendirian variasi sosial linguistik, pemetaan klasik karya Labo. Sudah tidak diragukan lagi bahwa ketertiban adalah kepentingan profesi sendiri dan bagian tugas itu memelihara ketertiban bahasa dalam sosial dan bertindak secara konkret yang menentang nilai-nilai pendirian variasi sosiolinguistik.
kita harus menjaga ketertiban bahasa dalam kegiatan sosial yang akan sangat berpengaruh dalam variasi sosiolinguistik. Kesan dari penyuntingan speaker outstigmat seperti dari pengucapannya, peringkat atau strata skala sosial vertikal dalam sampai dan grafik ini khususnya berlaku di kelas sosial terendah. Owner yang memiliki frekuensi tertinggi fitur dalam bahasa santai, mereka perhatikan bahwa tingkat perbedaan antara strata sosial menurun sebagai peningkatan formalitas, yaitu efek penyuntingan mengurangi perbedaan kelas sosial antara kelompok-kelompok dalam hal variabel dengan variabel post-vokalik dapat terdengar berwarna hijau setelah adanya vokal yang dihasilkan dengan membentuk jalinan artikulasi dengan lidah di belakang gigi-gigi merupakan fitur prestis yang semakin umum pada masa riset. Yang diperlihatkan oleh Lambok adalah suatu perubahan kemajuan di New York City. Bahasa santai memperhatikan tingkat perbedaan antara strata sosial menurun sebagai peningkatan formalitas. Dalam negara Indonesia sendiri memiliki berbeda suku, berbeda pula bahasanya. Namun dalam bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, untuk pengucapan dari strata atas dan bawah sangatlah menonjol, seperti orang Jawa yang terbiasa menggunakan bahasa Jawa. Jika menggunakan bahasa Indonesia, maka akan berbeda logat bahasa. Bisa dikatakan seperti kita, suaranya itu medok, seperti itu. Sudah sekian dari saya. Berikutnya akan Oke, langsung saya ambil. Masih koneksi dengan Broto Nafisa ya di tim sana. Jadi gunakan salah satu device saja biar ndak semuanya ikut komunikasi. Ini adminnya siapa? Mohon maaf Pak, himbauan untuk mengeluarkan Mas Hudaman yang tadi tidak bisa karena alatnya dipakai untuk presentasi. Oh gitu. Ya nggak apa-apa kan, apa sudah nggak presentasi ini, keluarkan aja. Ya baik. Mungkin apa ada gangguan. Oke, langsung pada diskusi. Untuk yang terakhir tadi, paparan materi terakhir tadi, seharusnya ketika Anda menerjemahkan owner dan speaker itu Anda ganti pembicara. Jadi yang dimaksud dengan speaker dalam dalam buku itu, buku stilistika itu adalah pembicara. Sedangkan owner itu orang yang memiliki arus pembicaraan. Contoh misalnya ketika kita diskusi saat ini, yang memiliki arus pembicaraan adalah saya. Gitu ya. Jadi yang mengatur, yang memulai tanya jawab, memulai pembicaraan, membuka diskusi, membuka omongan, itu dari saya. Ya semacam kalau kita diskusi berarti moderatornya itu owner. Jadi owner lebih ditekankan pada siapa yang memegang kuasa atas pembicaraan. Misalnya ada 2 orang berbicara, maka bisa saja gantian. Bisa saja salah satu yang memegang peran gitu. Contoh misalnya tanya jawab, satu hanya berhak bertanya dan satu berhak menjawab. Tidak boleh dibalik. Misalnya ketika Anda dan ibu Anda, misalnya ibunya tanya dari mana tadi, kemana saja, mengerjakan apa dengan teman-temannya dan seterusnya, maka yang ditanya hanya berhak menjawab. Nah itu ownernya berarti si ibu, sedangkan si anak bukan atau tidak menjadi owner komunikasi. Bisa juga owner antara 2 orang itu berbalik gitu ya. Jadi antara
Yang satu tanya, yang satu menjawab, kemudian bertukar posisi, yang satu menjawab, yang satu bertanya. Maka ownernya berganti-ganti. Suara saya bisa ditangkap dengan baik? Bisa Pak, bisa. Oke. Kemudian itu ya, jadi di antara kalian tadi yang terakhir kemudian yang menjelaskan tentang apa tadi ya, jadi ada dua materi tadi yang dijelaskan sepertinya masih membaca gitu. Jadi tolong untuk kelompok sebelumnya selanjutnya jangan lagi membaca. Jadi terjemahan itu Anda jelaskan dengan bahasa Anda sendiri gitu loh. Jangan pakai bahasa terjemahan. Teman-temannya jadi bingung nanti. Kita bahas satu persatu mulai dari atas. Oke. Bisa saya minta tolong tampilkan yang slide yang tadi nomor 1. PPT-nya. Oke, terlihat ya, sangat jelas. Oke. Iya, iya. Iya, alhamdulillah. Ya, dikit lagi. Slide yang kedua. Slide berikutnya. Kalau bisa tak klik sendiri. Ya, keluar lagi. Ya. Ya, pengertian. Oke. Berbicara tentang stratifikasi, mungkin kita bisa diskusi bersama. Bagaimana jika ada kalangan, katakanlah ada kalangan terpelajar. Jadi misalnya ada kalangan terpelajar, tapi ketika berbicara itu kasar, kemudian juga vulgar. Bagaimana tanggapan dari kelompok coba? Jika ada orang pada kalangan terpelajar, ya, orang pada kalangan terpelajar, tapi bicaranya vulgar, itu bagaimana? Silakan dari kelompok bisa menanggapi. Baik Pak, untuk pertanyaan dari Pak Tristan, jika terdapat seorang pelajar namun dia menggunakan bahasa yang vulgar, mungkin itu mendapatkan pengaruh dari sosial seperti dialek atau ragam bahasa non standar itu tadi. Mungkin memang orangnya terpelajar, tapi ketika berbahasa menggunakan bahasa yang vulgar. Mungkin dalam situasi yang menyesuaikan kebutuhan, situasinya tidak resmi Pak, begitu. Bagaimana apakah ada koreksi?
Oke, jadi tapi itu resmi gimana? Itu resmi. Iya, kontennya resmi. Tapi ketika beliau presentasi, vulgar. Semongko. Ya, contoh barusan itu ya. Ketika kita sedang diskusi, kemudian ada suara dari akunnya Laili Asmiyah, kemudian semongko gitu ya. Itu kan uraan ya, uraan. Meskipun maknanya tidak jelas. Tapi kan ini acara resmi gitu ya. Kita kan diskusi ini kan resmi. Tiba-tiba muncul suara yang demikian tadi. Ini gimana? Coba tanggapannya teman-teman. Nadia mungkin kan pakai akunnya Nadia juga bisa ya, satu ruangan kan ini Nadia. Iya Pak, sakit Pak. Nah iya sudah, langsung aja suaranya Nadia dinyalakan, yang lain di mute. Jadi akunnya Nafisa, Duratu Nafisa fokus ke presenting, terus audionya di mute, suara speakernya juga di mute, mic-nya di mute. Nah Nadia yang suara dan speakernya dinyalakan. Iya Pak. Ya itu, monggo. Orang terpelajar tersebut mungkin belum memahami bagaimana stratifikasi dalam berbahasa dan dalam menggunakan penuturan, Pak. Penuturannya kan menyesuaikan keadaan. Mungkin juga dipengaruhi oleh kondisi akhlak. Tata krama. Begitu. Jadi benar. Stratifikasi itu bukan mutlak milik sosial. Stratifikasi juga harus dipahami oleh orang perorangan secara individu. Misalnya dalam sebuah situasi, kita bicara serius ini ya, bicara serius. Kemudian Nadia misalnya ke pondok gitu ya, ajak mengajak salah satu teman, misalnya Jihan diajak. Nah kebetulan Jihan ini nggak tahu sopan santun di pondok itu bagaimana, nggak tahu. Lah kok ketika bicara dengan Ustadz, Jihan ini agak terlalu vulgar gitu. Kalau ngomong agak keras, terus nggih Ustadz, nggih gitu ya. Kok ngomong seperti bicara dengan temannya gitu. Nah ini menyebabkan semuanya jadi terpengaruh gitu ya. Jadi Nadia juga jadi malu gitu. Sedangkan Jihannya tidak merasa ya. Jihannya tidak merasa malu. Kenapa?